Ya, pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia terkontraksi 5,32%. Secara otomatis, Indonesia telah bergabung dengan beberapa negara maju lainnya seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, Jerman, dan Singapura yang sudah berada pada kondisi resesi teknikal. Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala pun angkat bicara. Ia mengatakan bahwa masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir karena tanah air dulu sudah pernah terkontraksi lebih dari 15% di tahun 1998. Seperti apa perbandingan kondisi ekonomi tahun 1998 dan tahun ini 2020? Dan benarkah kita tidak perlu khawatir? Akan kami ulas selengkapnya dalam Indonesia Resesi 2020 versus 1998. Mari kita lihat pada data pertama di sini. Kita lihat dulu historical krisis tahun 1997 hingga 1998. Kenapa mulai dari tahun 97? Karena tentunya ini merupakan efek bola salju yang terjadi sebelum tahun 98, dimulai dari tahun 1997. Penyebabnya adalah ada 4 di sini yang sudah kami rangkum. Yang pertama, krisis keuangan regional Asia. Ini tujuannya untuk kembali merefresh ingatan Anda tentang apa yang terjadi di tahun tersebut. Krisis keuangan regional di Asia pada saat itu kemudian juga berdampak pada utang luar negeri swasta yang akan jatuh tempo, sehingga tentunya dibutuhkan banyak dolar atau perusahaan-perusahaan swasta ini banyak membutuhkan dolar untuk membayarkan utang-utang jatuh tempo. Tentunya ini berpotensi untuk melemahkan rupiah. Kemudian ada rush uang rupiah di sini, ada ketakutan yang terjadi pada tahun itu karena takut nanti kalau mau tarik uang ke bank, bayangkan apabila Anda ingin menarik uang dalam jumlah yang besar dan tiba-tiba banknya tidak bisa memberi. Nah, ini yang menjadi ketakutan dan terjadilah rush tersebut. Nah, beberapa analis juga mengatakan bank sekuat apapun apabila di-rush kemudian oleh seluruh nasabahnya tentunya akan kolaps. Dan inilah kurang lebih gambaran yang terjadi pada tahun tersebut. Dan yang terakhir di sini tentunya karena banyak uang yang kembali ditarik oleh masyarakat dan investor juga kembali ingin mengamankan kapitalnya, tentunya likuiditas di masyarakat pun, uang yang beredar pun ini juga menjadi ketat, termasuk yang terjadi pada perbankan. Krisisnya yang terjadi di tahun 1998 tersebut ada 3. Yang pertama otomatis adalah krisis keuangan yang menjadi tulang punggung dari negara Indonesia pada saat itu tentunya. Dan yang kedua di sini ada krisis politik, dan yang terakhir ada krisis kepercayaan pada pimpinan pada saat itu yang memimpin adalah Presiden Soeharto yang kemudian digantikan oleh Presiden B.J. Habibie. Di sini juga ada krisis politik karena semuanya ingin dipolitisasi. Karena kondisi pada tahun itu 1997 dan 98 agak chaos di sana, di mana kursi kepemimpinan dan peraturan-peraturan perundang-undangan pun ini dipertanyakan, sehingga terjadilah krisis politik. Sangat chaos sehingga pada saat itu langkah-langkah penyelamatan yang bisa diambil di sini adalah yang pertama, Presiden Soeharto harus menandatangani letter of intent dengan IMF yang hingga saat ini dikatakan masih belum ada yang tahu sebenarnya isinya apa sih perjanjian antara mantan Presiden Soeharto pada saat itu dengan IMF, dan kemudian ternyata berdampak di tahun 1998 dengan bagaimana Presiden B.J. Habibie tersebut harus kemudian menyelamatkan kembali perekonomian di dalam negeri dengan cara kembali di sini merubah undang-undang dan aturan-aturan untuk memenangkan hati para politisi pada saat itu dan tentunya kepercayaan masyarakat dan juga kepercayaan para investor. Yang terjadi setelah penandatanganan letter of intent dengan IMF di sana adalah di bailout lah di sini 16 bank sekitar 670 triliun rupiah. Bagi yang masih ingat di sini ya, ketahuan umurnya berapa kalau masih ingat, ada yang namanya BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang diberikan kepada 16 bank tersebut untuk menyelamatkan apa yang terjadi atau penyebab daripada krisis. Di sini ada rush uang rupiah. Nah, kita lihat kemudian efeknya seperti apa pada pergerakan dan juga indikator perekonomian tahun 97-98. Tentunya langsung amblas di sini ya. Tahun 1997 kita melihat di kuartal keempat di sini, ini pertumbuhan ekonominya berada di angka 0%, sebelumnya di kuartal ketiga tahun 1997 berada di 3,4%. Orang masih merasa tenang dan beberapa ahli-ahli juga di sini mengatakan bahwa kondisinya masih aman-aman saja. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Ternyata pertumbuhan ekonominya di sini di kuartal ketiga 1 tahun setelahnya 1998 mencapai titik terendahnya seperti yang dikatakan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala, lebih dari 15%. Memang benar di sini minus 17,9% untuk kuartal 3 tahun 1998. Secara full year tahun 1998 terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi sekitar 13,1%. Ini akibat tentunya efek bola salju yang terjadi dari tahun 1997. Kita melihat pada saat itu PDB-nya sebenarnya berapa sih?
kurang lebih PDB pada saat itu 955 hingga 1.099 triliun rupiah dengan rasio utangnya di sini mencapai kurang lebih 90%. Anda lihat di sini 551 hingga 938,8 triliun rupiah. Tujuannya adalah dan ini terjadi dan karena tentunya banyak tadi utang luar negeri yang dikatakan jatuh tempo dalam tempo yang cukup pendek di sini dan harus dilunasi, di mana dari total utang ini 60%-nya ini adalah utang luar negeri swasta yang berdenominasi asing. Nah, sehingga harus segera dilunasi dan kemudian inilah yang membuat rupiah kita melemah dari 4.500 kemudian menjadi kurang lebih 16.650. Inilah nilai tertinggi atau nilai tertinggi dolar, di mana berarti ini adalah nilai terendah rupiah di dalam sejarah di tahun 1998, 16.650 untuk melunasi utang jatuh tempo dalam jangka pendek. Sehingga pada saat itu obligasi-obligasi pemerintah pun dikatakan banyak yang jatuh ke level junk atau level yang dikatakan sudah tidak investment grade lagi, sudah tidak bisa memikirkan investment grade lagi. Sehingga perbankan kemudian harus meningkatkan sertifikat Bank Indonesia yang sekarang dikenal dengan BI 7 Days Reverse Repo Rate itu ke angka 70%. Ini untuk kembali menarik minat investor untuk berinvestasi kembali di Indonesia. 70% pada saat itu dengan rasio utang 90%. IHSG yang terjadi pada saat itu adalah 637, ini level penutupan di tahun 1996 ke tahun 1997, di mana ada koreksi ke tahun 1998 sekitar 36% pada saat itu. Agak mirip ya kalau melihat angka 35-36% itu dengan kuartal 1 di bulan Maret atau bulan April di IHSG kita tahun 2020. Kemudian dari 637 indeks harga saham gabungan kita jatuh ke kisaran 402, ditutup di akhir tahun 97 dan kemudian di akhir tahun 98 ini sudah recovery sedikit dikatakan ke level 398. Nah, saya akan bawa Anda selanjutnya ke tahun 2020. Ini kita lompat pakai mesin waktu dari tahun 98 ke tahun 2020. Di mana tentunya ini yang terjadi dan baru saja diumumkan kita resmi resesi teknikal di tahun 2020. Penyebabnya ini tentunya merupakan efek lanjutan juga dari tahun 2019, perang dagang dan lain sebagainya. Membuat Indonesia defisit fiskal, defisit transaksi berjalan yang sering kita katakan hantu yang membuat rupiah kita tidak bisa dan sulit katakan kembali ke level yang lebih rendah dari 13.000. Kemudian defisit perdagangan juga terjadi di mana impor selalu lebih besar daripada ekspor, ada pandemi global COVID-19 dan yang terakhir yang menjadi penyebab dan dikatakan juga oleh BPS adalah pembatasan sosial berskala besar. Ini kemudian membuat ekonomi kita menjadi terkontraksi secara year on year di 5,32%. Permasalahannya sudah pasti. Ekonomi yang pertama dan yang kedua di sini adalah musibah kemanusiaan. Karena pemerintah ini harus memilih antara kesehatan atau ekonomi. Yang mana lebih dulu? Tentunya pemerintah di seluruh dunia termasuk di Indonesia memilih kesehatan terlebih dahulu. Sehingga banyak sekali uang yang harus dikeluarkan untuk menyelamatkan ekonomi. Hingga saat ini Indonesia mengeluarkan sekitar 695,2 triliun rupiah, nyaris 700 triliun dan mungkin akan ditambah lagi ke depannya untuk menyelamatkan ekonomi di dalam negeri. Strategi penyelamatnya tentu saja menjaga daya beli karena di kuartal kedua daya beli kita berkontribusi sekitar 57% dan yang kedua adalah menjaga stabilitas nilai tukar agar tidak terjadi lagi apa yang terjadi di tahun 98 tiba-tiba dolar melompat walaupun memang sempat dolar kita kembali ke level 16.550 di awal tahun 2020 dan tentunya kita tidak harapkan itu kembali terjadi. Dan yang terakhir di sini kembali menjaga kepercayaan investor karena PMTB tentunya juga berkontribusi cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, ini kita lihat yang terakhir indikator ekonomi di tahun 2020. Nah, Anda lihat di sini perbedaan antara tahun 2019 dan tahun 2020. Secara kuartalan kita memang melihat di kuartal ketiga, maksud kami di kuartal keempat tahun 2019 sebenarnya Indonesia sudah mengalami pertumbuhan ekonomi negatif 1,74%. Tapi kenapa di kuartal pertama 2020 belum dikatakan resesi? Karena tidak terjadi di tahun yang sama. Dimana kalau resesi teknikal itu dilihat secara kuartalan harus terjadi di tahun yang sama 2 kali berturut-turut. Sehingga ketika kemarin disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita secara kuartalan minus 4,19%, maka resmilah kita resesi teknikal. Nah, kurang lebih Anda melihat ada kemiripan yang terjadi di sini dan tentunya kita berharap di kuartal yang selanjutnya tidak negatif lagi seperti yang sudah dikatakan oleh Sri Mulyani baru-baru ini. Di mana
PDB kita di sini kalau kita lihat minus 5,32% secara year on year, rasio utang kita berada di kisaran 32%. Kalau kita bandingkan ya dengan tahun 1998, tentunya ini sudah jauh lebih baik. Artinya setiap kali terjadi krisis tahun 98, tahun 2008, 2011, 2015 di sini perbankan kita dan kekuatan ekonomi kita, ilmu tentang pemahaman ekonomi tentunya di sana menjadi bertambah sehingga ini bisa dipertahankan. 5.264 total utang terakhir kali diupdate di bulan Juni tahun 2020. Rupiah kita pun juga kemarin walaupun sempat ke 16.550 tapi dipertahankan di level tersebut supaya tidak kembali lagi menyentuh level tertinggi atau melewati level tertinggi di tahun 1998 di mana BI 7 days reverse repo rate kita bisa dipertahankan 4%, tidak perlu lagi kita mengulangi apa yang terjadi di tahun 1998 di mana SBI-nya berada di 70%, artinya kita masih memegang kepercayaan investor, beberapa surat utang dan obligasi kita tentunya masih dikatakan investment grade dan IHSG kita justru kemarin saat diumumkan ditutup di level 5.125. Nah terakhir saya ingin menjelaskan kepada Anda bahwa memang tekanan-tekanan yang terjadi di semenjak dirilis data pertumbuhan ekonomi bahwa kita minus 5,32% ini sangat negatif, tetapi kita perlu kembali mengingat di sini anak ekonomi pasti mengerti ada rumus dari ekonomi itu sendiri adalah CIG dan juga ekspor dikurang impor di sini, di mana tentunya inilah yang diupayakan oleh pemerintah. Konsumsi kita tadi sudah kami sebutkan berada di angka 57% kontribusinya di kuartal kedua ini tentunya mengalami kontraksi juga sekitar 5%, begitu juga dengan investasi yang terkontraksi 8% dan juga belanja pemerintah pun di sana dikatakan terkontraksi 11%, ekspor impor juga seperti itu mengalami kontraksi dengan nilai yang dikatakan juga double digit. Tapi inilah yang ingin diupayakan pemerintah, bagaimana caranya supaya bisa menggenjot kembali kekuatan ekonomi dalam negeri atau daya beli kita di dalam negeri ini supaya ekonomi di kuartal ketiga nanti tidak kembali terkontraksi. Seperti yang baru saja disebutkan oleh Sri Mulyani, ada kemungkinan kita di kuartal ketiga kembali terkontraksi. Inilah yang kita tidak inginkan. Dan tentunya semoga kekhawatiran yang juga dikatakan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala di sini bahwa sebaiknya tidak khawatir karena mantan Wakil Presiden Yusuf Kala di sini sebaiknya tidak khawatir yang dihimbau kepada kita semua dan semoga hal tersebut memang betul-betul terjadi di tahun 2020.